Cuman kalau orang yang minjam itu misalnya harus ke rumah sakit, hampir meninggal dan seterusnya emergensi, ada ulama mengatakan hukum meminjam. Nah, kita akan buka sebuah artikel. Ini tragis. Terlilit pinjol, pinjaman online, karyawati di Gorontalo gantung diri. Jadi polisi tengah menyelidiki kasus pinjol yang menyebabkan seorang karyawati berinisial NL usianya baru 23 tahun. Tewas gantung diri di Kecamatan Kota Barat, Gorontalo. Keterangan suami korban bernama AL, almarhumah katanya pernah kirim uang 3,2 juta. Setelah dapat ke siapa? Ke suaminya. Jadi artinya jauh beda kota. Nggak tahu lah, pokoknya ngasih uang lah 3,2 juta. Setelah dapat iming-iming pinjaman sebesar 15 juta dari seseorang katanya. Korban juga pernah mengirimkan juga uang 1,9 juta. Kemudian 1.250.000. Menerangkan bahwa sebelumnya juga ibu muda ini pernah berhutang di pinjol. Katanya berencana utangnya itu kembali. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu mah. Katanya berencana utang itu kembali cuma ya, namun ditipu orang yang jadi dia tuh pengen ngembalin utangnya. Jadi pinjam dari sini gitu-gitu. Pokoknya intinya terlilit pinjol sana sini. Akhirnya bingung, gantung diri. Dan ini tuh sejujurnya kasus ini tuh tidak 1, 2 tapi banyak mah. Oke. Karena begitu mudah proses peminjamannya, akhirnya orang nggak perlu banget pun pinjem. Padahal itu tiba-tiba pinjam 8 juta, bayar jadi berapa puluh juta gitu. Kita lihat ya, yang namanya pinjam meminjam boleh nggak dalam aturan Islam? Dalam ilmu fikih, pinjam meminjam diperbolehkan. Kenapa? Yang namanya orang kepepet, minjam sama seseorang. Dikasih pinjam sama orang, berarti orang tadi nolongin. Ini perintah Allah. Wa ta'awanu alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Diperbolehkan tolong menolong. Awalnya hukum meminjamkan uang itu sunat. Cuman kalau orang yang minjam itu misalnya harus ke rumah sakit, hampir meninggal dan seterusnya emergensi, ada ulama mengatakan hukum meminjamkan uang jadi wajib. Tapi bayar utang adalah wajib. Jangan sampai Anda punya utang, Anda beli kudungan. Sampai Rasul mengatakan, orang yang punya utang, makanannya pun jangan digoreng. Maksudnya, uang yang buat beli minyak goreng lebih baik nyicil bayar utang. Dari segi yang meminjamkan, dari segi yang minjam, jangan minjam kalau tidak kepepet banget itu. Intinya itu ya. Kalau untuk kebutuhan pokok boleh, itu pun sudah terpaksa banget. Betul. Tapi untuk gaya-gayaan doang nggak usah. Itu yang dilarang. Pamer, ngutang tas, buat mejeng itu. Bros, seragam. Ya udah, pokoknya ini. Pas bilang seragam, emak-emak ketawa. Pokoknya berita tadi mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi bersama Mama Dede ya. Pergi ke pasar naik ojol. Sampai di pasar beli burung dara. Hati-hati terlilit utang karena pinjol. Sebab itu membuatmu sengsara. Contohnya udah banyak ya Maya. Sangat banyak. Kepentok pinjol bikin benjol. Tema kita itu. Pal bungkul. Sampai bentol-bentol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Kepentok pinjol bikin bencol. Ibu terang pinjol, pinjaman online, minjem tapi nggak langsung ke orangnya dari HP. Bagaimana dalam Islam? Boleh nggak pinjam meminjam? Di dalam ilmu fikih diperbolehkan. Ada hukum pinjam meminjam. Saya minjam duit sama Ipan 1 juta. Nanti kalau mama punya duit Pan dibayar 1 juta. Boleh, boleh.
Bahkan kalau seandainya orang yang meminjam tadi emergensi, misalnya anaknya sakit parah harus operasi saat itu juga, hukum meminjamkan ada ulama mengatakan jadi wajib karena nolongin nyawa orang. Tapi maaf, kebalikannya. Rasul bersabda, hati-hati kalian dengan hutang. Yang namanya hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Kenapa resah gelisah di malam hari? Malam-malam mikirin utang, siang ditagih sama debt collector. Reak, kegorowokan. Semua tetangga tahu. Malu nggak? Apalagi sekarang. Semua yang ada nomornya di HP kita ditagih. Iya. Jahat banget ya. Ada teman dari ini belum bayar utang gitu. Semua orang tahu. Punten. Hati-hati dengan utang. Orang yang berutang Rasul pun tidak mau nyolatin. Ya Rasulullah, sholatkan teman saya. Apa teman punya utang? Tidak ya Rasulullah, disolatkan. Datang lagi. Ya Rasulullah, tolong sholatkan teman saya. Apa teman punya utang? Punya. Apa punya harta buat bayar? Punya. Disolatin. Datang lagi. Ya Rasulullah, tolong sholatkan teman kami. Apa temanmu punya utang? Punya. Apa punya harta buat bayar? Tidak. Rasul tidak menyolatin. Abu Bakar nanya, berapa utang dia? 3 dinar. Ketika Abu Bakar membayarkannya, baru Rasul mau nyolatin. Hati-hati dengan utang. Di dalam Al-Baqarah 282 Allah mengatakan, yang namanya utang wajib ditulis. Ada sekretaris, ada 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Kalau orang yang minjem ngelak, nih buktinya. Kenapa saya katakan orang minjem ngelak? Kebanyakan, nggak semua. Orang yang minjem, kalau lagi minjem, pikarunyaeun. Ibu tahu pikarunyaeun? Membuat kenas, kesian, kita nggak tega. Giliran ditagih, galakan dia. Wah. Iya apa iya? Iya. Pengalaman pelajaran yang sangat berharga. Tabarakallah, galakan dia ditagih. Masya Allah, bahkan ada yang ngancem. Yang ditagih galak, ambil batu, yang nagih dikeprak. Ya padahal ya. Padahal yang minjem dia. Masya Allah, Rasul mengatakan mudabdabun baina sama'i wal ardh. Kalau ada orang meninggal dunia, dia punya hutang, maka ruhnya tidak akan diterima oleh Allah, tergantung antara langit dan bumi. Hati-hati Anda. Yang namanya jihad, perintah Allah. Membela agama Allah, pahalanya luar biasa. Menyelamatkan dunia akhirat. Sampai-sampai nggak usah disolatin. Darah yang mengalir di tubuhnya itu saksi bahwa dia berjihad di jalan Allah. Tapi Rasul mengatakan, walaupun dia berjihad, kalau dia punya utang gak balas masuk surga sebelum utangnya dibayar. Iya, itu saya pernah lihat betul ya. Yang lainnya pada masuk surga, dia di pintu aja. Nah iya, kenapa punya utang? Makanya biasa di masyarakat kita dalam tanda kutip. Kalau orang yang meninggal udah dimandiin. Mau dibawa ke masjid, mau disolatin. Ada wakil keluarga. Bapak ibu, ayah saya meninggal tadi jam sekian. Saya wakil keluarga. Seandainya bapak saya punya utang dengan siapapun, langsung lapor kepada saya, wakil keluarga, nanti keluarga yang bayarnya, bapak saya dari mulai saat ini nggak punya utang. Itu jangan omdo. Ngapain ngomong doang? Bayar. Kebanyakan ngomong doang. Dan dibayar, kagak juga dibayar. Padahal orang yang meninggal hartanya banyak buat bayar utang. Begitu. Nah, misal gini, kita menghutangkan sama si mayit. Ketika ditanya apakah ada yang utang, terus kita gini, oh ya dia ada, ya udah deh saya ikhlaskan. Ngomong sama keluarga. Harus ngomong juga. Harus. Oke. Ayahmu punya utang sama saya 11 juta. Tapi saya relakan karena saya teman baik ayahmu. Boleh. Oh, tapi harus ada ikrar ada itu. Ikrar. Oke. Jadi tidak hanya sekedar diikhlaskan pribadi saja. Ada ikrar. Oke. Siap Mama.